Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 2020 53011. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan membahas tentang konsep database relasional. Database relasional. Apa sih itu? Pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilih ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data atau raw record dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau field. Selanjutnya, keuntungan database relasional di sini yang pertama, bentuknya sederhana. Kemudian yang kedua, mudah melakukan berbagai operasi data. Oke, selanjutnya di sini ada istilah dalam database relasional. Yang pertama ada relasi, yaitu sebuah tabel yang terdiri dari berbagai kolom dan beberapa baris. Kemudian relasi menunjukkan adanya hubungan di antara jumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Kemudian ada entitas individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Oke, yang kedua di sini ada atribut, yaitu kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Selanjutnya, penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Selanjutnya ada tuple record. Tuple baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Kemudian satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya NPM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat di sini ada domain. Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Selanjutnya yang kelima ada derajat atau degree, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam ada cardinality, yaitu jumlah tupel dalam sebuah relasi. Oke, bentar, di sini saya pakai laser. Oke, nah. Di sini adalah gambaran dari atribut ya. Di sini dalam kolom NPM, nama, alamat, ini disebut dengan relasi. Kemudian dalam semua ini juga disebut dengan domain. Kemudian pada ini yang mendatar ini disebut kolom, dan yang ke bawah disebut dengan baris. Selanjutnya ada relational key, yaitu yang pertama ada super key, yaitu satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Yang kedua ada quantitative key, yaitu suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Yang kedua di sini ada atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Di sini selanjutnya ada primary key, yaitu merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Selanjutnya di sini ada quantitative key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Selanjutnya ada setiap kunci quantitative key merupakan peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Selanjutnya, yang keempat di sini ada alternative key, merupakan quantitative key yang tidak dipakai atau dipilih sebagai primary key. Yang kelima di sini ada foreign key, yaitu kunci tamu, yaitu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Selanjutnya kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Ini adalah gambarannya. Oke, NPM ini adalah termasuk primary key-nya yang pertama. Selanjutnya yang kedua di sini ada nama, masuk ke dalam alternative key. Kemudian dalam kategori alamat di sini masuk ke dalam quantitative key. Nama
dan npm juga masuk ke dalam dedicated key. Alamat juga masuk ke dalam alternative key. Oke. Selanjutnya di sini ada relational integritas rules. Yang pertama di sini ada null. Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tuple tersebut. Kemudian nilai konstanta null digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Yang kedua di sini ada integrity, yaitu tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Kemudian yang ketiga di sini ada referential integration, yaitu suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Oke, di sini ada bahasa database relasional. Yang pertama menggunakan bahasa query atau pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Selanjutnya yang kedua di sini bahasa query atau query language lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Yang ketiga di sini ada aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Contoh-contoh database relasional. Yang pertama di sini ada Microsoft SQL Server dari Microsoft, kemudian ada Oracle dari Oracle sendiri, dan Microsoft dari Microsoft. Oke, selanjutnya ada model data relasional. Model data adalah kumpulan perangkat konsepsional untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna, data, dan batasan data. Kemudian ada model keterhubungan, entitas atau entity relationship model, merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Selanjutnya di sini ada entity relational model atau AR model. Model entity relationship adalah semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konsepsional menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram entity relationship atau diagram AR. Komponen utama pembentukan model entity relationship yaitu entity dan relasi. Entitas atau entity dan himpunan entitas. Entitas merupakan individu yang mewakili suatu yang nyata atau eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Kemudian entity menunjukkan pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas menunjukkan pada rumpun atau famili dari individu tersebut. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja. Contoh-contoh himpunan adalah yang pertama ada semua motor atau motor saja, dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Selanjutnya ada semua mobil atau mobil saja, dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Selanjutnya ada semua mata kuliah atau mata kuliah saja dengan entitas sistem basis data, algoritma struktur data, logika matematika, dan sebagainya. Selanjutnya himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Di sini ada gambarannya, ada NIM, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Gambar himpunan entitas mahasiswa di sini ada kode kuliah, ada nama kuliah, dan sebagainya. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar. Oke, kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Di sini ada gambarannya, di sini yang A dan B ada entitas 1, entitas 1, entitas 2, ke entitas 2, dan sebagainya. Ini bisa dilihat sendiri ya. Oke, selanjutnya di sini ada diagram entity relationship atau diagram ER. Di sini gambarnya seperti algoritma ya. Di sini yang ada diagram persegi panjang yang menyatakan himpunan entitas, kemudian ada lingkaran elips atau oval. Di sini menyatakan atribut yang berfungsi sebagai key di garis bawahi. Kemudian ada belah ketupat yang menyatakan himpunan relasi, kemudian yang ada garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Di sini ada contoh IRD. Yang pertama di sini dosen. Di dalam dosen juga ada nama dosen dan alamat dosen. Kemudian
Dosennya juga mengapalai juga terdapat nama dosen dan kode jurusan, kemudian ada jurusan, kode jurusan, dan nama jurusan. Tahapan pembuatan diagram ER. Yang pertama, tahap pembuatan diagram ER awal atau preliminary design mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Yang kedua, tahap optimasi diagram ER atau final design melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama untuk membentuk bentuk bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekompensasi himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru hingga perubahan, penambahan dan pengurangan atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Langkah teknis tahap 1. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Yang kedua, menentukan atribut-atribut K dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada berada Forgen K-nya. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, ada melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-K. Di sini derajat minimum relasi, di sini ada anak, belajar, sepeda, dibimbing pelatih. Derajat atau kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan atau korespondensi minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda atau juga boleh tidak atau belum belajar sepeda satu pun. Setiap sepeda dapat dipelajari oleh banyak anak, tetapi bisa saja ada sepeda yang belum pernah dipelajari oleh satupun anak. Seorang pelatih boleh membimbing berbagai jenis sepeda, tetapi bisa saja ada pelatih yang belum diperbolehkan membimbing satu sepeda pun. Setiap sepeda hanya boleh diberikan untuk satu pelatih dan tidak boleh ada sepeda yang tak berpelatih. Oke, contoh kamus data di sini. Yang pertama di sini ada anak, nama anak, alamat, nomor telepon. Kemudian ada sepeda, nomor sepeda, jenis sepeda, dan tahap. Kemudian di sini ada bengkel atau ada ID bengkel, nama pelatih, dan alamat. Belajar di sini. Kemudian pada belajar di sini ada nomor sepeda dan hasil. Selanjutnya ada bimbingan, nomor sepeda, ID pelatih, waktu, dan tempat. Oke, terima kasih. Apabila presentasi saya ada yang kurang atau ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.